Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang baik, yang bahagia, tetap semangat ya untuk belajar. Di video kali ini ibu akan membahas tentang, ada yang tahu? Ayo coba. Nah iya, hari ini ibu akan membahas tentang kalimat tanya. Nah, sebelum kita masuk ke video atau pembahasan, Ibu akan mengasih tahu atau memberitahu jawaban teka-teki yang kemarin. Masih ada yang ingat nggak teka-tekinya apa? Ada yang ingat? Nah, Ibu ulangi lagi ya teka-tekinya. Sebutkan nama buah-buahan dalam waktu 5 detik. Ada yang bisa jawabannya? Sebutkan nama buah-buahan dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah, ada yang tahu? Rujak ya. Kan di dalam rujak itu semua buah-buahan ada ya. Banyak sekali. Semua buah-buahan bisa dibikin rujak. Nah, di video kali ini juga ada teka-teki buat anak-anak semua. Perhatikan baik-baik ya. Gajah naik becak kelihatan apanya? Satu kali lagi. Gajah naik becak kelihatan apanya? Yang tahu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, di video kali ini Ibu harap teman-teman semuanya memperhatikan videonya dengan baik. Memperhatikan videonya sampai akhir ya, agar materinya diterima dengan baik dan benar. Selamat memperhatikan. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat tanya. Ibu harap teman-teman memperhatikan dengan baik ya. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah sebuah gagasan utama yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan memperoleh respon atau jawaban. Nah, ada yang harus teman-teman ingat. Ingat ya, kalimat tanya harus selalu ataupun hukumnya wajib diakhiri dengan tanda tanya. Adapun kata tanya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah kata apa, yang kedua adalah kata siapa, yang ketiga adalah kapan, yang keempat adalah berapa, yang kelima mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kata tanya apa. Nah, apa sih fungsinya kata tanya apa ini? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, ataupun perbuatan. Contoh dari kata tanya apa adalah, apa kabarmu hari ini? Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan seseorang ataupun lawan bicara kita. Selanjutnya ataupun yang kedua adalah kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini fungsinya bagaimana sih? Kita bahas ya. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapa namamu? Dari contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sedang menanyakan siapa nama dari lawan bicara kita ya. Selanjutnya, ataupun kata tanya yang ketiga adalah kata tanya kapan. Nah, apa sih fungsinya kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh nih, kapan kita masuk sekolah? Dari kalimat tersebut kita bisa simpulkan kalimat tersebut menanyakan kapan waktunya kita masuk sekolah. Berarti menanyakan waktu, bisa hari, waktu, tahun, ataupun bulan ya. Selanjutnya ataupun kata tanya yang keempat adalah kata tanya berapa. Nah, apa coba fungsinya dari kata tanya berapa ini? Oke, kita bahas ya.
Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya, berapa kilo mangga itu? Nah, di sini dari soal tersebut kita menanyakan bilangan. Berapa kilo mangga itu? Misalnya jawabannya, mangga itu beratnya 5 kilo. Nah, dari jawaban tersebut kan kita mendapatkan jumlah bilangan, berarti mangga itu beratnya adalah 5 kilo. Selanjutnya, ataupun kata tanya yang kelima adalah kata tanya mengapa atau kenapa. Nah, fungsinya apa? Yuk. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan ataupun sebab dan akibat. Contohnya, kenapa dia bisa terjatuh? Dari kalimat tanya tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat tanya tersebut menanyakan sebabnya. Kenapa sebabnya dia bisa terjatuh? Kalimat tanya yang selanjutnya ataupun kata tanya yang selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Fungsinya apa sih kata tanya bagaimana ini? Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat suatu perbuatan. Contohnya, bagaimana caranya agar menjadi juara kelas? Kalimat tanya tersebut menanyakan, bagaimana sih caranya agar kita menjadi juara kelas ataupun peringkat pertama di kelas? Caranya bagaimana? Nah, di situ kan kita menanyakan caranya ya. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah ada juga kata tanya di mana, dari mana, kemana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Nah, tempatnya di mana berarti. Yang kedua, dari mana kamu kemarin? Nah, kemarin tuh dari mana tempatnya? Dan yang selanjutnya, kemana kamu mau pergi? Nah, kamu itu perginya mau pergi ke tempat siapa? Nah, dari 3 contoh tersebut semuanya menanyakan tempat ya. Nah, selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.